Akhirnya jawabannya adalah mencintai karena Allah. Karena saya tidak punya apa-apa lagi. Badan sudah lemah, tidak punya materi apa-apa yang bisa dibawa. Di dalam suatu ruangan benar-benar nol, zero. Tidak ada yang bisa diambil. Tidak ada yang bisa diambil oleh badan saya ini, dari badan saya ini. Ternyata istri saya bisa menyampaikan itu. Istri saya tetap setia, tetap merawat, tetap menyayangi, bahkan mensupport saya. Setelah saya tahu dasarnya apa kok melakukan itu, akhirnya jawabannya adalah mencintai karena Allah, bukan karena yang lain-lainnya. Itu satu poin yang bisa saya sampaikan di sini, saya share di sini. Hikmah dari COVID ini yang sampai ke tubuh saya ini, saya mendapatkan satu kekuatan cinta. Ternyata kita mendapatkan pembelajaran yang luar biasa ya, bahwa COVID itu membelajarkan tentang kedudukan materi atau uang di dunia ini. Jadi dalam kondisi terpapar COVID tadi, orang-orang yang terdekat pun, yang mengaku keluarga atau saudara atau apapun itu jadi enggan. Bahkan ketika mereka pun dibayar, mana mau mereka mendampingi, khawatir pastinya. Sekalipun untuk mengurusnya begitu. Jadi tiada artinya lagi yang namanya uang, hartanya, jabatannya, kecantikannya, ketampanannya, semuanya itu hilang. Karena semuanya tidak dapat membantu lagi di masa pandemi ini, khususnya terkena atau terpapar COVID. Ini masih di dunia. Apalagi ketika ajal menjemput, siapa yang menolong? Siapa yang mampu membantu? Itu yang menjadikan kekuatan dari diri saya sendiri. Dengan tanda-tanda akhir zaman, dengan pandemi, dengan COVID-19 yang sudah sebegini ganasnya saat ini di dunia, bahkan tanda-tanda akhir zaman yang semakin mendekat, orang-orang yang tidak sama sekali mempedulikan orang lain, hanya peduli pada dirinya sendiri. Bukankah ini sudah tanda-tanda akhir zaman yang sudah diriwayatkan oleh Rasulullah saat itu? Lalu, masihkah diri kita ini enggan untuk bertaubat? Masihkah kita terlena dengan dunia yang fana ini? Sibuk mengurusi kepentingan kita, sibuk memikirkan apa yang saya dapatkan, bukan sibuk melepaskan, bukan sibuk dengan kehilangan. Kehilangan apa? Melepaskan semua kepemilikan, melepaskan semua rasa penat, melepaskan semua kesedihan, melepaskan semua kemarahan, kekecewaan, dan yang lainnya. Jadi masihkah kita sulit untuk memperbaiki diri? Seberapa banyak kita berbekal kelak? Karena sewaktu-waktu kita tidak pernah mengetahuinya. Siapa yang lebih dahulu di antara kita? COVID tidak memandang tua dan muda saat ini. COVID tidak memandang lagi yang sehat maupun yang sakit. Jadi tetap saja COVID ganas, COVID akan masuk ke dalam diri siapapun yang terpapar atas izin Allah, dan tidak ada lagi yang bisa menjamin sisa hidup atau sisa usia kita berapa lama lagi di muka bumi ini. Kami akan memberikan tips apa sih yang membuat saya dan Pak Bambang survive. Seperti halnya tadi ketika Pak Bambang katakan bahwa mencintai karena Allah. Mungkin klise, mungkin orang lain bilangnya lebay. Mungkin orang juga menganggapnya dia mah cuman kayak gitu aja, pura-pura itu sih. Gak mungkin lah, mana mungkin begitu. It's okay, silahkan persepsimu sendiri. Tapi ini hidupku, semuanya kelak dipertanggungjawabkan. Lisanku, perkataanku, hatiku, perilakuku akan dipertanggungjawabkan. Bukan karena persepsi kalian semua, bukan karena Anda, namun apa yang aku lakukan, apa yang aku katakan, apa yang aku perbuat, itu yang akan dihisab. Kalau bukan hubungan hati saya kepada Sang Pencipta, Nenden, kamu tahu, kamu lihat, suamimu yang kamu cintai tidak bisa apa-apa.
fisiknya lemah, dia juga tidak bisa cari uang, tidak bisa kerja pada saat dia kondisi terpuruk sakit seperti itu. Lalu kamu masih terus mencintai orang melebihi cintamu kepadaku. Itu yang dikatakan suara hati saya. Titik makna mencintai karenanya, mencintai karena Allah, makna mencintai karena Allah. Karena apa yang saya lakukan, kepedulian saya, kasih sayang saya, hanya tujuan saya semata-mata kembali ke titik di mana saya harus mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Harus mendapatkan ridho. Allah senangnya kita ngapain, berbuat apa. Jadi saya meraih cintanya Allah melalui suami. Itu yang disebutkan, yang saya temukan titiknya, mencintai karena Allah. Kalau saya menemukan hal yang terdalam, yaitu ketika betul-betul saya berlaku demikian bukan karena dia, tapi karena saya ingin mendapatkan cintanya Allah. Tolong disimak baik-baik, itu pesan saya yang utama. Kita berbuat baik karena manusia itu kecewa. Berbuat baik dengan siapapun karena dia, kita akan kecewa. Tapi kita berbuat baik karena kita ingin merayu Allah, supaya Allah itu cinta sama kita, supaya Allah tuh ridho sama kita. Itu tujuan utama yang terbesar dalam hidup. Kenapa para pendahulu, kenapa Rasulullah dan para sahabat, juga semua pengikut beliau itu betul-betul berjuang mengorbankan seluruh yang dimilikinya? Kenapa? Itu hanya karena satu tujuan, tauhid, mendapatkan ridhonya, mendapatkan cintanya. Kalau Allah udah ridho, Allah udah cinta, semua dikasih. Jangankan harta benda di dunia, jangankan rumah, jangankan mobil. Kalau Allah sudah ridho sama kita, Allah sudah cinta sama kita, Allah tempatkan kita di surganya, Allah pilihkan kita di surga yang terbaik. Karena bagi Allah dunia itu gak penting. Itu yang perlu diingat. Jadi kita diselamatkan di dunia ini. Karena saya sempat teringat, jika Allah ingin meruntuhkan kita, ibaratnya nih analoginya, kalau kita punya rumah besar, kita ingin meruntuhkan rumah itu, membangun lagi, maka yang kita selamatkan apa? Barang-barang yang penting dulu kan? Nah, begitu Allah ingin meruntuhkan dunia, siapa yang diselamatkan terlebih dahulu? Alim ulama, para ulama, yang orang berilmu. Saya bukan siapa-siapa, namun akhirnya saya di sini mendapatkan energi keimanan di situ, manisnya iman di situ. Kenapa? Saya yakin kenapa Allah pilih saya. Walaupun saya buruk, walaupun saya penuh dengan dosa, mungkin Allah ingin menyelamatkan saya. Ini bukan GR, tapi kita harus berprasangka baik kepada Allah, dan Allah sesuai prasangka hambanya, dan itu terjadi sama saya. Begitu. Jadi itu poin pertama. Jadi Anda kalau mendengarkan ini semua bisa jelas di sini bagaimana level energi kita berdua ya. Kami berdua level energinya seperti apa. Di Force ada rasa malu, bagaimana kalau orang tahu, ada rasa bersalah kenapa kemarin tuh makannya atau wudhu di situ gitu misalnya. Ya wallahu alam lah, pokoknya seperti itu. Kita nggak tahu harus berbuat apa, kita menerima kondisi itu. Jadi sudah seperti putus asa. Putus asa udahlah, tinggal menunggu aja, datang aja begitu. Ada rasa kesedihan mendalam karena di keluarga terdekat pun yang diharapkan tidak hadir. Kan sebenarnya sesungguhnya itu adalah jalan Allah loh, memberikan kesempatan pada mereka untuk kembali bersilaturahmi atau kembali baik. Keluarga saya yang sekarang adalah keluarga yang saat ini dukung saya, support saya, yang saat ini ada. Itulah keluarga saya yang sesungguhnya yang Allah pilihkan. Disinilah kenapa akhirnya diingatkan untuk level energi emosi, force dan power. Nanti bisa kita diskusikan lagi atau kita share lagi di video-video selanjutnya. Namun sekarang saya dan Pak Bambang akan memberikan tips bagaimana tadi meningkatkan level energi yang tadinya udah putus asa, udah sedih, udah segala macam, sampai akhirnya bisa meningkat lagi. Yang saat itu Allah titipkan kepada saya, terutama pribadi saya yang saya alami adalah cinta.
Nah, dari cinta inilah saya memulai ini termasuk tipnya ya. Dari cinta ini saya bisa menjadi tenang, terus pasrah sama Allah, terus untuk berusaha mensyukuri apa yang masih ada di dalam diri saya. Itu saya bisa memulai itu setelah saya mendapatkan energi dari cinta itu. Cinta yang setelah saya lihat selama perawatan saya itu istri saya melakukannya. Dan saya menjadi takjub dan menjadi sumber energi yang luar biasa bahwa istri saya melakukannya tanpa pamrih. Dan pada setelah masa-masa selesai dari proses itu semua, itu memperkuat saya yang sekarang sangat berguna untuk kegiatan saya ke depan, untuk saya bekerja, untuk saya beraktivitas. Itu didasari dari situ sehingga saya menemukan ketenangan batin, bisa pasrah sama Allah. Jadi tips yang pertama untuk merawat pasangan yang terpapar COVID seperti yang saya sudah alami, yang saya lakukan. Yang pertama adalah tulus, ikhlas merawatnya karena Allah. Kok bisa karena Allah, bukan lisan ya? Karena ketika kita merawat merawat pasangan yang sedang terpapar COVID, di situ banyak sekali pahalanya dan kemudian banyak kebaikan yang tujuannya adalah merayu Allah untuk mendatangkan cintanya, keridoannya kepada kita. Tuh, itu bisa ditempuh kalau kita punya tujuan, purpose-nya yang jelas. Kita tahu, paham makna daripada rasa sakit itu. Yang kedua, yang cara saya adalah penuhi tangki cintanya. Yang ketiga, saat beliau terpuruk tadi antara hidup dan mati, saya hanya bisa membayangkan, ini yang ketiga ya, saya bayangkan jika kematian itu sewaktu-waktu datang memisahkan pasangan tersebut. Jadi saya membayangkan jika sewaktu-waktu antara saya dan Pak Bambang itu dipisahkan oleh maut, apa yang bisa saya lakukan untuk memberikan yang terbaik bagi pasangan saya sebelum penyesalan itu datang sepanjang masa karena tidak bisa memberikan yang terbaik bagi pasangan. Yang keempat, tetap terhubung dengan sang pemilik nafas kehidupan. Kenapa? Karena dialah satu-satunya yang memberikan kekuatan bagi kita. Tanpanya I'm nothing. Itu aja yang harus diingat. Kelima, mencintai dan merawatnya karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan cinta darinya seperti yang saya katakan di awal. Keenam, tetap berada dalam level energi yang power, yang positif nih. Kenapa? Minimal di energi positif yang tadi dikatakan tangki cinta atau love itu frekuensinya 500 Hz. Kemudian kita bisa sedekahkan lagi, kita bisa transfer lagi untuk pasangan yang saat itu sedang lemah, saat itu sedang sakit. Itu yang saya lakukan juga begitu. Yang ketujuh, program dalam pikiran di bawah sadar bahwa kondisi terburuk sekalipun semua hanya sementara saja. Faktanya kita semua dari dalam genggaman Allah, dan faktanya juga kita bisa survive melewati itu. Jadi sedih, sakit, segala sesuatunya itu juga sementara. Begitupun rasa bahagia, begitupun sukses dan lain sebagainya, semuanya betul-betul hanya sementara. Itu yang pertama, tips merawat pasangan yang terpapar COVID. Lalu bagaimana dengan tips kalau terpapar COVID supaya bisa survive juga? Nah, kita mulai dari yang pertama, tetap tenang. Tadi kan sudah disimpulkan sama Pak Bambang, saya tetap tenang begitu. Jadi tetap tenang, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan fokuslah kepada peningkatan imunitas. Fokusnya meningkatkan imunitas. Jadi tetap tenang, pasrah kepada Allah, fokus kepada peningkatan imunitas. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap bersyukur dan ridho dengan ketentuannya. Terima. Gak apa-apa, kan sementara, terima aja. Jadi tetap bersyukur, alhamdulillah ya saya kena. Kenapa? Kok bisa sih Bu Nenen itu membohongan? Saya tuh cuma ngerasanya saya orang terpilih. Kan disebutkan orang yang terkena wabah nih, itu kalaupun mati syahid. Kan sudah. Kalau kamu tidak mengimani Quran, lalu kamu mengimani siapa?
Yang ketiga, menerima dan berdamai dengan si COVID itu sendiri. Mereka juga makhluk ciptaan Allah, diizinkan Allah masuk, diizinkan. Tidak ada segala sesuatu tanpa izin Allah. Yang keempat, fokus kepada yang membahagiakan ini. Yang happy-happy aja deh yang dipikirin. Yang tadinya saya bilang tadi sedih ya keluarga begini, sedih ya segala macam, saya marah, saya kesel, saya udah nggak fokusin ke situ lagi, saya lepaskan, saya buang. Itulah saya sebutkan tadi bahwa mereka merupakan bagian dari masa lalu. Allah mengingatkan mereka bukan bagian daripada keluarga, karena keluargamu yang sesungguhnya adalah orang-orang yang mendukungmu, orang-orang yang mencintaimu. Itu yang saya ingat. Jadi saya saya alihkan lagi setir itu untuk ke arah yang positif, yaitu apa yang membahagiakan saya dan Pak Bambang begitu. Lalu yang kelima, cukup makan teratur. Ini sih gampang kan, cukup makan teratur yang bernutrisi, makan buah, istirahat yang teratur, tidur yang cukup, lepas dari rokok terutama, karena ingat begitu si COVID masuk ke paru-paru itu dia parah ke paru-parunya. Jadi ketika perokok bisa dibayangkan apa yang terjadi. Yang keenam, latihan pernafasan seperti yang tadi sudah dikisahkan oleh saya dan Pak Bambang. Gunakan nafas perut, jadi latihan pernafasan. Tarik nafas melalui hidung, boleh dihitung 7 kali, 8 kali, 10 kali, boleh ditahan 10 kali, boleh 7 kali juga boleh, sesuai dengan kondisi diri ya, kemampuannya. Terus setelah itu hembuskan melalui mulut pelan-pelan. Jadi ketika tarik nafas, ini perutnya mengempis, jadi tarik nafas, ditahan, terus kemudian perutnya ini kan menggelembungkan, terus setelah itu buang dari mulut, hembuskan dari mulut. Nah ini perutnya kempes pelan-pelan. Nah dan kalau lebih bagus lagi untuk COVID itu, tarik nafas panjang, tahan, hembuskannya pelan-pelan, tapi hembuskannya sedikit-sedikit. Nah seperti itu. Boleh lagi latihan pernafasannya dengan pakai sedotan ya Pak Bambang ya. Ini resep dari Dr. Hotman juga. Jadi sedotan, ada air, Anda ambil air, terus kemudian sedotan ditiup seperti halnya anak-anak main air. Jadi tarik napas yang panjang. Tarik napas panjang dalam juga. Kemudian keluarkan dengan meniupkan udara tersebut melalui sedotan atau pipet ke dalam air. Ke dalam air kan gelembung-gelembung tuh. Gelembung-gelembung. Nah, gitu. Nah, itu latihan pernafasan. Jadi gunakan nafas perut gitu maksudnya. Lalu yang ketujuh, latih brainwave Anda sehingga tetap berada dalam kondisi alpha. Kondisi yang rileks. Kondisi theta yang bisa tidur namun tidurnya masih dengan mimpi, tapi yang lebih baik lagi yang dilakukan adalah sampai ke kondisi delta di mana tidur tanpa mimpi. Jadi hormon human growth-nya itu semakin tumbuh bagus dan itu akan mengatasi COVID karena dia memicu atau merangsang, menstimulus pasukan imunitas untuk bekerja lebih bagus lagi begitu. Kemudian 8, disiplin untuk minum obat kalau ada resep obatnya, vitamin, terutama vitamin yang harus ada pada saat kondisi COVID itu vitamin C 1000 atau lebih nih nantinya ya. Kemudian vitamin E 400 yang saya konsumsi berdua sama Pak Bambang. Vitamin D 5000 karena memang lemes banget kita ya, tulang-tulang udah kayak apa gitu ya. Terus kemudian ada zinc yang wajib, zinc untuk menyerap makanan juga, zinc itu penting banget bagi tubuh. Vitamin C, D dan zinc itu bisa, ini bukan iklan, bukan promosi, bukan endorse. Vitamin C, D, dan zinc itu bisa didapatkan dari Redoxon Triple Action. Itu yang kami konsumsi juga. Yang kesembilan, terus melakukan ibadah dan berzikir. Jadi alhamdulillah ya, dalam kondisi terpuruk seperti itu, walaupun tangan semuanya nggak bisa berdaya, tapi sholat masih bisa dijalankan. Sekalipun itu nggak tepat waktu atau bagaimana, upayakan demikian. Karena kita tetap harus bersiap ketika ajal menjemput. 10 terakhir adalah terus melatih diri untuk meningkatkan energi power. Jadi energi yang positif. Energi power itu apa? Di antaranya adalah keberanian, di antaranya adalah
kasih sayang atau cinta, ada kemauan di situ untuk sembuh. Kalau nggak ada kemauan untuk sembuh gimana Pak Bambang? Itu orang itu. Jadi ada penerimaan, dia mampu menerima dan berdamai dengan kondisi yang ada, itu energi power juga yang positif. Kemudian ada energi berpikir kenapa? Oh iya, Allah kasih ini ke saya, peringatannya apa ya? Pasti ada hikmah. Iya, hikmahnya apa ya? Berpikir di situ. Kemudian kita tingkatkan lagi energi yang positif atau powernya itu dengan sukacita menerima ini semua. Oh iya, ternyata nggak disangka ya, orang-orang yang kita anggap mereka nggak peduli, kok ternyata peduli, kita senang, bahagia, sampai akhirnya ada kedamaian yang tadi, ketenangan yang Pak Bambang katakan, energinya sudah power di situ, levelnya sudah 600, dan sampai halnya sekarang kami buat video ini untuk sharing, untuk berbagi ke level pencerahan. Ya Pak Bambang ya. Jadi supaya kita bisa memberikan lagi pada orang lain itu pencerahan, dan itu energinya positif sekali sampai ke level 700 sampai 1000. Jadi kalau 1000 dikali 2 kira-kira berapa? 2000 bisa berbagi kepada sudah bisa berbagi kepada orang lain. Nah, inilah kami berdua yang insya Allah tetap harus menjaga, mensyukuri nikmatnya sehat begitu ya. Dan kami berharap semua yang mendengarkan ini kembali mengevaluasi diri, ambil ibrohnya, ambil manfaat yang terbaiknya bagi kisah kami berdua. Jangan pernah lalai dengan protokol kesehatan COVID ini, karena luar biasa. Bagaimanapun upaya kita, tetap kita bisa terkena dimanapun dan kapanpun saja. Begitu. Kami hanya memohon kepada Allah. Allahu ya Qawi, Allah yang maha kuat, yang memiliki segala kekuatan, sehingga tidak ada satupun yang dapat mengalahkannya, termasuk COVID-19. Tidak ada yang mampu menyamai atau menandingi kekuatannya. Dialah sumber kekuatan. Semua kekuatan yang ada pada makhluk berasal darinya. Kami berdua, saya Nenden Teresia, saya Bambang Sutejo, mohon maaf lahir dan batin. Semoga semuanya bermanfaat, semuanya sehat ya. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Salam dari kami, dari Veda Gantari Harsa, VGH Resources 99 Bandar Lampung. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.